Shalom, damai sejahtera buat saudara sekalian. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Refleksi Gema telah berusia 1 tahun. 1 Juni tahun 2021 kita memulai akan Refleksi Gema ini. Dan di dalam 1 tahun ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan pimpinan Tuhan bagi para narasumber, bagi rekan-rekan yang memberikan kontribusi yang demikian besar. Sehingga renungan ini telah menjadi berkat bukan hanya bagi jemaat GKY, namun bagi banyak orang Kristen, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kita bersyukur. Mohon dukungan doa daripada Bapak Ibu sekalian agar kita semuanya diberikan kekuatan, kesehatan yang baik, agar kita bisa terus menjadi berkat bagi banyak orang. Baik saudara, sebelum kita renungkan firman hari ini, kita sama-sama berdoa, minta pimpinan Tuhan. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah menyertai setiap kami di dalam kehidupan kami. Hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Tuhan juga tolong kami, Roh Kudus memampukan kami membaca dan mengerti akan firman. Roh Kudus yang menolong kami juga mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan Roh Kudus yang menolong kami di dalam segala aspek hidup kami, termasuk di dalam hal kami berdoa. Tuhan terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang berdoa. Apakah ada doa yang salah, doa yang benar? Ya, kita akan sama-sama melihat dua bagian firman Tuhan hari ini yang saya akan bacakan. Yang pertama-tama dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui bahwa Roh itu, yaitu bahwa Ia yang sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Yang kedua saudara adalah dari kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang kedua dan ketiga. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan dengan memuaskan hawa nafsumu. Nah saudara sekalian, dari dua bagian firman Tuhan ini ada dua hal yang menjadi pokok pemikiran. Yang pertama adalah saudara, di mana kondisi di mana seringkali kita sebagai anak Tuhan, kita sulit sekali untuk berdoa. Mungkin itu adalah karena kita menghadapi banyak pergumulan di dalam kehidupan ini. Ada hal-hal yang menimpa hidup kita, kita sudah berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, tapi sepertinya seolah-olah Tuhan tidak mendengar akan doa kita. Saudara, setiap doa itu pasti didengar oleh Tuhan, apalagi didoakan oleh seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh telah mengalami pertobatan, mengenal siapa Yesus Kristus dan sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya di dalam pimpinan Tuhan. Namun saudara, doa, jawaban daripada doa itu ada 3. Ya, jadi yang pertama saudara, ketika kita berdoa, biasa kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan dan kemudian kita mengatakan, Tuhan tidak menjawab doa saya. Sebenarnya jawaban Tuhan berbeda-beda saudara. Jawaban Tuhan bisa iya dan Dia memberikan, mengabulkan permohonan kita. Yang kedua saudara, mungkin Tuhan mengatakan belum waktunya. Belum saat ini. Nah, kita perlu bersabar dan kita menantikan. Mungkin juga Tuhan belum memberikan karena ada hal-hal yang Tuhan tahu mungkin kalau kita kemudian mendapatkan apa yang kita doakan, bisa saja saudara kita kemudian melupakan Tuhan. Misalnya kita berdoa minta kenaikan pangkat, kita bekerja diberkati, kita sukses. Atau kita bekerja, kita berusaha, kita minta dagangan kita, usaha kita maju. Namun saudara, mungkin
Ketika kita mulai berhasil, kita sukses, kita mulai sibuk sana, kita sibuk sini, usaha kita juga berkembang. Tidak sedikit saudara anak-anak Tuhan kemudian meninggalkan akan ibadah. Mereka jarang lagi ke gereja, bahkan dulunya mungkin melayani Tuhan. Namun karena kesibukan di dalam mengurus akan pekerjaan dan usaha, mulai meninggalkan Tuhan. Nah saudara, ada kemungkinan jika Tuhan mengetahui hal itu, Tuhan mengetahui iman saudara bisa sampai di tahap itu berbahaya bagi pertumbuhan iman saudara, Tuhan tidak memberikannya. Nah saudara, yang ketiga adalah Tuhan tidak memberikan. Jadi kalau Tuhan tidak memberi apa yang kita mohonkan, itu juga adalah jawaban Tuhan. Tidak. Contoh yang simpel saudara, ada seorang yang pernah berkata kepada saya, minta saya doakan. Dia bilang dia mau pergi ke Amerika. Dia mau pindah, mau tinggal di sana, tapi dia apply-nya visa turis. Nah, hal ini tidak benar dan sudah ditolak sebanyak 3 kali. Dan dia mengatakan, kenapa Tuhan tidak mengabulkan permohonan saya? Ini doa yang salah, saudara. Ya, kita mau melakukan hal yang melanggar hukum. Kita apply visa turis, tapi kita rencana tinggal di sana, menjadi orang yang gelap statusnya. Nah saudara, inilah hal-hal yang sering kali kita hadapi. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita ketika banyak hal yang kita hadapi dalam hidup ini dan kita tidak tahu, kita susah, kita bergumul, ada orang yang sedang sedih, ya, dan kita tidak tahu bagaimana berdoa. Nah firman Tuhan hari ini mengajarkan kita. Saudara, ketika kita sulit sekali untuk berdoa pun karena banyak pergumulan dalam hidup ini, jangan berhenti berdoa. Di sini mengatakan Roh Kudus mampu mendoakan bagi kita kepada Tuhan, dan Tuhan tahu ya ketika pergumulan-pergumulan kita itu didoakan, Roh Kudus yang membawakannya, dan kita mungkin hanya berdiam diri saja saudara ya, kita berdiam diri, kita tidak tahu apa yang harus kita katakan, tapi Roh Kudus yang ada beserta dengan kita itu yang mendoakan. Nah saudara, bagian yang kedua di dalam kitab Yakobus tadi kita lihat ada doa yang dikatakan salah. Kita berdoa, kita punya doa tidak dikabulkan, tidak diberikan. Kenapa? Karena doa itu salah. Kenapa salah, saudara? Di sini dikatakan bahwa kita hendak menghabiskan semua apa yang kita minta itu untuk hawa nafsu kita. Jadi saudara minta kekayaan, saudara minta ya boleh bertambah hartanya. Tapi persoalannya saudara adalah apakah berkat-berkat Tuhan itu, harta yang diberikan kepada kita pakai semuanya untuk kehidupan kita, atau kita pakai juga untuk menolong sesama, membangun gereja, pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, doa-doa demikian ada kemungkinan ya ketika Tuhan tidak mendengarnya, karena Tuhan mengetahui apa motivasi kita. Oleh sebab itu saudara, marilah kita berdoa mohon berkat anugerah pimpinan Tuhan, dan kita bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu adalah harta dan berkat yang terbesar, dan berkat-berkat di dalam hidup ini kita juga boleh doakan ya. Tentunya saudara, kita bersandar, kita berharap kepada Tuhan. Namun ketika doa itu salah, doa itu hanya semata-mata untuk kepentingan kita sendiri, maka Tuhan tidak memberikannya kepada kita. Dan kita harus tunduk kepada otoritas daripada Tuhan. Ya, bukan Tuhan yang harus selalu mendengar kita. Kita minta apa Tuhan harus kasih. Kalau demikian, dia bukan Tuhan. Kita yang Tuhan. Tuhan menjadi pesuruh kita. Betul nggak saudara? Kita berdoa. Bapa di surga, banyak hal yang seringkali kami naikkan, mohonkan kepada Tuhan. Dan seringkali kami merasa Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak menjawab, karena kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan. Namun kami belajar ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang berotoritas, Engkau yang berkuasa. Bukan kami yang mendikte Engkau apa yang harus Engkau berikan kepada kami. Dan Tuhan punya kuasa sepenuhnya untuk mengabulkan, memberikan, menunggu, menunda, atau tidak memberikannya. Dan ajar kami dengan segala kerendahan hati kami mau belajar taat kepada Tuhan.
Dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan, banyak hal-hal yang kami alami mungkin tidak mengenakan, kesehatan yang terganggu, kehilangan anggota keluarga, kehilangan orang-orang yang kami kasihi, namun kami tidak pernah akan melepaskan akan iman kami, karena kami tahu iman kami di dalam Yesus Kristus adalah iman yang membawa kami ke dalam satu pertobatan dan hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.